Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balawi, Habib-Habib ini, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ada video yang sedikit mengagetkan kita semua, bahwa orang yang meminta untuk tes DNA bagi habaib di Indonesia itu jangan-jangan keturunannya Abu Jahal. Nah, ini yang membuat kita risau atas pernyataan ini. Tetapi kita menganggap bahwa mungkin ini Nusron Wahid yang mengeluarkan pernyataan sedang lagi baru bangun tidur, sahabat-sahabat, atau dia dalam posisi untuk mencari suara di para habaib, karena dia bicara di forum habaib. Kemudian dia juga adalah salah satu ketua tim pemenangan di Golkar. Jadi bisa jadi itu kepentingannya. Tetapi ini sangat mengecewakan kalau menurut saya, sahabat-sahabat. Nah, seperti apa itu pernyataannya? Mari kita lihat videonya. Asegaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asegaf adalah Al-Habib Maulana Abdurrahman Asegaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Fatih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok dilakukan sanate pakai DNA itu piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balawi, Habib-Habib ini, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Jangankan Habib, yang namanya Rijaluddin Kiai Panotogomo itu diyakini yang bersangkutan pasti Al-A'immatu min Quraisyin. Pasti mereka ini adalah keturunan orang Quraisy. Kalau nggak keturunan Sayyidina Rasulullah, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kalau nggak keturunan Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar. Kalau nggak keturunan Sayyidina Umar, keturunan Sayyidina Omas, Sayyidina Tolhah dan sebagainya. Meskipun putus lewat jalur wanita, nggak mungkin hadisnya Nabi salah. Karena itu kita jangan ikut-ikutan terprovokasi nuntut tes DNA para Sa'adah Balawi. Beliau-beliau ini adalah penjaga bumi di Indonesia. Amin Allahumma. Ahlul Baitil Mustafa hum amanul ardi waddari subbihum bil anjumis mislama qad jaa fis sunani, sebagaimana keterangan yang sudah banyak disampaikan fis sunani di dalam hadis-hadis sahih. Kok sok penelitian ilmiah tekon didol. Wes pokoknya gak usah ini, ikut Sa'adah Balawi insya Allah selamat, ikut Kiai insya Allah selamat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Nah, itu yang sedikit apa ya, ini kan baru bangun tidur langsung mengomentari sesuatu yang belum dia bicarakan secara tuntas. Seandainya Nusron Wahid, Pak Nusron ini fair membicarakan atau menyampaikan informasi itu, pasti kita sedikit akan sedikit menganalisa pernyataan-pernyataannya sekaitan dengan orang yang meminta tes DNA bagi habaib
itu dianggapnya sebagai, mungkin saja katanya itu keturunan dari Abu Jahal. Ya. Nah, harus diketahui Pak Nusron, bahwa kasus ini atau isu ini bergulir di media sosial itu diawali dari banyaknya habaib atau adanya habaib yang sering menyombongkan diri, membangga-banggakan diri di depan publik, dijadikan sebagai doktrin, dan banyak habaib menggunakan sebagai surya Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan yang namanya uang. Kan itu. Apa yang dilakukan hari ini adalah dalam kerangka untuk memperjelas, karena ini persoalan umat. Ini bukan persoalan Ba'alawi, persoalan habaib, ini persoalan umat, karena ini adalah sebuah keyakinan di kita semua. Sehingga kalau kita salah dalam menilai yang namanya habaib, maka pastilah kita akan tersesat. Kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehingga muncullah hasil penelitian oleh Kiai Haji Imanuddin yang menyatakan bahwa belum terkonfirmasi. Iya kan? Nah, kalau beliau menyatakan seperti itu, seharusnya Anda menjelaskan secara ilmiah pula. Bukan dengan berkoar-koar. Bukan dengan mengasumsikan bahwa orang yang meminta itu adalah orang yang keturunan Abu Jahal. Kan itu yang salah, sahabat-sahabat. Padahal ruang diskusi, ruang dialog Kiai Haji Imanuddin itu tidak pernah menutup ruang itu. Itu dalam kerangka untuk menguji yang namanya pengetahuan. Ya, sodorkan kajiannya, baru ketemu. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, soal tes DNA. Tidak bisa dipungkiri hari ini karena kemajuan teknologi. Dalam kerangka untuk melihat, ini bukan dalam kerangka melihat nasab. Ingat itu. Ini dalam kerangka adalah jalurnya orang. Dia sebenarnya itu moyangnya dari mana? Darahnya dari mana? Kan kita DNA itu bukan dalam semata-mata dalam kerangka untuk nasab, bukan. Tetapi dalam kerangka genetiknya. Jangan-jangan Yahudi genetiknya, kan begitu. Lantas dikeluarkan di Indonesia bahwa saya ini adalah surya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah soal membaca sejarah. Membaca sejarah. Kenapa kita memang menduga atau curiga terhadap orang-orang imigran dari Yaman ini? Karena ada sejarah di mana Belanda dulu itu memang sengaja mengorganisir orang-orang Yaman, orang-orang yang tidak kaya, orang-orang miskin di Yaman sana, itu diorganisir ke Indonesia dalam kerangka untuk dijanjikan untuk bekerja. Kan begitu. Itu juga muncul di publik. Sehingga memang wajarlah kalau hari ini kita sebagai generasi bangsa, kita sebagai umat Rasulullah SAW, agar ini kita tidak sesat pikir, maka pantaslah atau sewajarnya lah kita minta untuk bantah itu tesis Kiai Haji Imanuddin dan lakukan tes DNA dalam kerangka untuk menjawab genetika itu tadi. Genetika, bukan dalam kerangka untuk menjawab nasab. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.